Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma zaqat illa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa lah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-masbuqul qailin Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu karim nahnu ala dzalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' wa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiyyi syafi' wa yatarawahani bi rawhi dzalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat jamaah Langgar Nurul Baqa, wabil khusus guru-guru agama atau tokoh masyarakat yang kita muliakan dan kita harapkan suatu kerjasamanya dalam kita merayakan, memeriahkan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ulun lihat di Langgar Pian ini antusias masyarakatnya untuk menghadiri acara atau kegiatan Majelis Taklim Ramadan ini. Semoga dengan diadakannya seperti ini kita selalu kerjasama dan bersatu padu dan saling mendukung dan menguatkan agar menciptakan masyarakat kita yang penuh dengan ilmu dan amal saleh, hingga kita akan dijadikan Allah Ta'ala sebagai kampung yang penuh dengan rahmat, kasih sayang dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga para pendahulu-pendahulu kita yang telah membangun Langgar ini dan telah memberikan bantuan atau memberikan arahan-arahan atau memberikan suatu contoh-contoh bagi kita yang telah mendahului kita, semuanya mendapatkan keampunan dan rahmat yang luas dari Allah SWT, dan mereka di alam sana mendapatkan kebahagiaan yang selalu mereka rasakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi generasi yang baik sebagai penerus generasi yang terdahulu yang juga baik. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah di malam Qadar, maka itu di antara keistimewaan yang Allah berikan adalah menjadi penebus bagi dosa-dosanya seumur hidup. Bila kita beribadah di malam Qadar, tepat malam Qadar kita beribadah, diterima Allah karena ibadah kita, maka fadilatnya atau keutamaannya adalah dosa kita seumur hidup diampuni Allah Ta'ala. Kalau sudah dosa diampuni, maka segala sesuatunya akan lancar. Usaha akan lancar, segala kepentingan keperluan akan dimudahkan Allah. Kemudian hati kita akan selalu bahagia dan senang kalau sudah dosa diampuni. Pokoknya bila dosa diampuni itu pasti nyaman sudah. Nah, maka cara untuk mendapatkannya diantaranya adalah dengan beribadah di malam Qadar. Rasulullah menjamin man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang beribadah di malam Qadar karena dia beriman kepada Allah dan mengharap daripada kebaikan Allah Ta'ala, lisyaghfira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lewat semuanya diampuni Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain mengatakan, bertambah lagi wa ma ta'akhkhar, begitu pula dosa-dosa akan datang pun akan diampuni Allah Ta'ala. Maksudnya menurut ulama, dia akan dijaga Allah daripada melakukan dosa setelah itu. Yang sudah lewat diampuni, akan datang dijaga Allah Ta'ala, jangan sampai terlakukan lagi.
Nah ini benar luar biasa lah kalau kita itu mendapatkan ibadah nang kayak ini. Nah Allah Ta'ala berikan petunjuk dan pertolongan. Jadi untung benar kan sama sudah awak kita dipakai Tuhan beribadah kan? Hati kita disanangan Tuhan dengan ibadah, dosa diampuni pula. Jadi kita ini kan ada istilahnya dihutangi Allah Ta'ala, ada apa menghutangi Allah Ta'ala, ada salah satu tabirnya kan. Ada istilah kita ini menghutangi Allah Ta'ala, ada. Bila kita ini ada kebaikan terlaksana, terwujud, terjadi pada diri kita, itu langsung cash, langsung kontan untuk membalas. Walaupun kan siapa ibadah di dunia ini nanti pahalanya di surga. Itu seolah-olah makanya kita menghutangi Allah Ta'ala kan. Wah ini kita begawi, wah ini kita beribadah, kain aja pahalanya di surga. Sebenarnya nang pahala di surga itu adalah pemberian nang luar biasa, nang kada diungkai wah ini. Kenapa? Karena pahala itu sesuatu nang dikekalkan Allah Ta'ala. Pahala itu sesuatu nang kada beda hancur lagi. Balasan Allah surga itu adalah sesuatu nang kada mau hilang lagi. Sedangkan dunia ini kawalah bertahanlah. Di dunia ini bertahanlah. Dunia ini pasti hancur. Dunia ini fana kan? Dunia ini fana pasti binasa, pasti hancur. Sedangkan surga itu sesuatu yang dikekalkan Allah Ta'ala. Pahala-pahala di surga itu adalah nilai-nilai yang dikekalkan Allah Ta'ala. Mungkinlah nang kekal itu datang ke dunia ini. Kada mungkin. Masanya dunia banyak hancur. Macam hancur, menang kekal, nampak nang dikekalkan Tuhan pahala di akhirat itu diantar ke dunia. Pas dunia hancur, kemana benda lagi? Lalu sia-sia, seolahnya kayak sia-sia. Nah, sehingga demikian kita ini diberikan Allah Ta'ala pahala di surga itu ada sesuatu yang luar biasa. Kadang kalau diungkai ini, Bapak mana cashnya kita nih beribadah itu ada cashnya Tuhan memberi. Yaitu ketika beribadah kita hati merasa senang. Padahal pikirkan biarlah mulai isya kan sembahyang kurujut oleh rokok bangun sujud pulang lah. Kita akan tuh nah buka kada karuan oleh kembali ujian kita itu lapahnya aja kami bilang nang baharian atau bukahan terus ujian kan ramai loh nih ujian itu ada bersih tuh hai kamu tuh buka itu mana nang tak raba-raba mana buruk pulang kuitan pulang mana mata apa urutan malah pakai kuitan nah buruknya kuitannya kan nak ada bersih itu digini aja kan sama aja ini pada bergerak mana kanak-kanak punya apa bukahan ujian kanak-kanak ramai kebahagiaan kami di sini kan adik kita nang Tuhan juga apa susun ke sembayangan kan akunnya komando kan dia jurang waladhdallin amin serentak berdan itu ya jangan amin dulu habis surah ki orang belum jamin amin dulu bisa jangan orang salam beran supaya jadinya harus napa rapi kan harus teratur harus pas aturannya kan pas andaknya nih nah bagusnya rapi kan sembayangnya nah ini aturan kan dan kehendak hakumnya diatur apa itu kenapa karena kita percaya karena kita beriman. Kemudian kita menjalani adalah rasa sangkal lah, ada jaga sangkalan. Amun lapah, bulik itu kan selesai, ada perasaan juga kan. Kita nih kan, tapi ketika kita senang kan, bahagia kita rasa ramai kan, dukung-dukungan, artinya sekampungan ini saling mendukung kan, saling menyemangati. Lalu langgir juga terus kan, ada terus diisikan shopnya nih. Nah itu kan pasti ada rasa senang di ibadah itu. Kenapa tang senang? Kada mau bulik, kada salah aja, sudah dibulik kalau. Nah. Amu kadalah witir, kadalah witir jangan diberikan no. Ini kan bubuhan nang katujuh beribadah. Nah, rasa katujuh beribadah itu adalah pahala yang sudah cash. Allah memberi kita sanang beribadah itu sudah untung. Jangan kita menganggap beribadah itu menghutangi Allah Ta'ala. Pahala ini surga yang benar. Sebenarnya kita beribadah itu sudah dapat pahala, sudah ada dapat satu pemberian Tuhan. Dapat kenikmatan dari Allah. Ketika kita ibadah itu kita merasa senang. Nah, cuma nyatakan jangan kita senang dengan ibadah. Karena ibadah itu adalah makhluk. Ibadah itu makhluk adalah makhluk. Jangan Allah Ta'ala mengawalkan kita beribadah. Awak kita ni makhluk, diri kita ni makhluk. Ibadah yang terjadi pada diri kita adalah makhluk. Jangan senang lawan ibadahnya. Bila senang ibadahnya, berarti kita kada pandang Allah Ta'ala. Maka ketika itu ibadah senang hati, dapat senang hati untungnya. Nah, Allah Ta'ala menyenangkan hatiku supaya datang ke langgar nih kan. Allah Ta'ala mari kita kan hatiku supaya bertahan dari ibadah ini. Allah Ta'ala manahan hatiku kadang hendak baju kalayan ibadah kan kalahkan ibadah ini. Nah, itu kan syukur. Jakanya kada Allah nang mempertahankan hatiku kayak ini, menyenangkan hatiku supaya bertahan kayak ini, mengawatakan pulang habis dah kada ibadah. Nah, ini kan pandangan kita
senang bahagia karena Allah menolong kita. Allah telah memberikan kita petunjuk dan pertolongan. Nah, petunjuk itu hanya memberikan hidayah, pertolongan artinya memberikan taufik. Jadi bahagianya itu kepada Allah. Nah, maka inilah yang bujur orang bersyukur. Bila ibadah saja dipandang puting-putingnya kan bisa lapah. Bila kita terpandang ibadah, senang kita, aku ibadah apa? Iya, senang hatiku, nah aku nih kau ibadah. Nah, memandang diri itu kau ibadah, memandang diri mulia, memandang diri hebat, karena ibadah kau pandang di situ aja, lihat hatinya karena ada pecah uang. Karena ibadah itu adalah makhluk juga kan. Tapi ketika senang Allah mengawakan aku ibadah, Allah berikan aku petunjuk. Nah, itu maka insya Allah dengan demikian itu adalah syukur, dan dengan syukur itu ibadah itu akan bertambah-tambah dan meningkat. Dan kita tuh selalu diberikan Tuhan kegembiraan. Ya, bila kita hati kita ke Allah Ta'ala, gembira dirinya kan. Bila hati kita ke makhluk, akan kecewa. Karena makhluk ini akan ikuti juga kan. Sama pada lemah juga, sama pada berbeda juga. Nah, begitulah. Orang yang beribadah di malam qadar, diterima Allah Ta'ala, maka diampuni dosa seumur hidup. Dan akan datang, dia akan dijaga Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang lainnya. Itu yang kita harapkan. Nah. Sampai jadi ulama, seandainya kita juga kan beribadah malam qadar, padahal malam itu malam qadar kita ada tahu juga pada malam qadar, tetap dapat pahalanya, tetap dapat nilainya di fadilat tadi. Kalau kan kita harus tiap malam kita bersangka lah satu Ramadan, malam malam qadar aku ibadah nah. Malam kedua itu pulang qadar itu. Qadar mesti kita harus menyangka malam qadar kita ibadah qadar. Pokoknya asal kita beribadah aja tiap malam Ramadan ini kan, pas taburung karena malam qadar diterima Allah ibadah kita, maka dapat nilai yang tadi. Padahal kita ini kan amunnya kita menyangka dulu kan lalu semangatnya ada lah. Malam qadar malam ini aja kalau himatai dapatnya hujan dah oleh hanya hujan Pak Ari ya kayak pananahunya tuh leh mun hujan aja bisa jadi mereka turunan ya kayak pananahunya tuh kan jangan menebak lah cuma jadi kita nih sebulan Ramadan ibadah terus kan karena nilainya luar biasa jadi kita menghadang qadar malam qadar kan artinya malam qadar kah pokoknya beribadah kita tuh diterima harap sudah kan lo kayak tadi kan hanya muting malam qadar aja nih nah itu karena bisa nampak pangulir jadi ibadah nah karena bau untingan gitu. Jadi kan kita itu kata ibadah itu kadang unting padidat melulu juga kan. Cuma kan kalau ada padidatnya ya kita ketahui alhamdulillah kita tahu kan senang bahagia. Tapi kalau unting padidat jadi jangan juga kayak itulah. Masalahnya kalau unting padidat kan akhirnya lalu orang lain sepele jadinya. Nah, itu kan. Jadi kita malam qadar itu ujar ulama disembunyikan sabulanan Ramadan. Nah, itu kan mengatakan kemudian berharus lagi disembunyikan di 10 terakhir. Berhalus lagi pendapatnya adalah malam-malam ganjil. Nah, itu kan. Lalu munting 2 malam lagi 27 bulan 29 ya lah. Nah, jadi kita jaga itu kan kita malam sini 25 adalah. Jadi sisanya Pak 26 27 habiskan nah kan sisanya nih kita tiap malam beribadah kan. Kadang mesti harus mengunting malam ganjil. Nah, itu kan. Nah, karena masalahnya kita beribadah bukan karena malam qadar. Kita beribadah karena Allah menolong. Bila Tuhan menolongi, tak malam qadar, untung luar biasa lah. Nah, sama kita lawan Tuhan sudah kita kan. Nah, itu pandangan hati kita minta tolong Allah Ta'ala. Nah, ditemukan guna di malam qadar itu karunia-Nya kalinya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apakah malam qadar itu dapat dilihat kejadiannya itu? Nah, maka ini bermacam-macam ulama mengatakan. Ada mengatakan bisa dilihat dengan macam-macam pengalaman-pengalaman mereka. Ada mengatakan malam qadar itu orang yang mengalaminya adalah melihat cahaya yang terang. Di mana-mana cahaya terang. Mungkin karena malaikat itu kan memang tercipta dari cahaya. Sedangkan malam qadar itu adalah malam ketika malaikat itu turun ke bumi. Tanazzalul malaikat war ruhu fiha. Para malaikat dan malaikat yang bergelar roh. Ada mengatakan tafsirnya Jibril. Jibril itu garis ini adalah roh. Jadi malaikat dengan pimpinannya malaikat Jibril, mereka semua itu turun ke bumi. Nah, pihak pada malam qadar itu bi'izni rabbihim dapat perintah dari Tuhan mereka. Dasar sengajakan mereka itu turun ke bumi ini. Jadi jangan tamsil kita mereka itu pawai. Nah, kalau di Indonesia tanglong lah. Nah, tanglong ada di utara aja kan. Jadi habis kita malaikat itu pawai membawa benderanya. Nah, di mana di bumi ini kerujukan kayaknya nih. Menjadi di bumi kita ini. Nah, jadi kan mulia jadi kita malam qadar itu mulia. Kenapa? Karena malaikat yang mereka itu makhluk yang kada bisa, nang kada bisa membantah Allah Ta'ala kan disuruh menjelajahi bumi kita nih. Amal waktu mana lain kan kada sabar ke malaikat nah itu. Ya mereka itu lain-lain tugas-tugasnya lah. Ada di atas, di bawah, kan di bumi, di langit.
Ada ini dasar disuruh pawai, disuruh rawon, malaikat disuruh tulakan anunya nih, mengulangi dunia kita nih kan, berkeliling-keliling di muka bumi ini. Dasar disuruh kayak itu kan, membawa bendera apa ini kemuliaan oleh mereka memberikan kemuliaan kepada kita umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ramai benar itulah kejadiannya tuh. Nah mungkin gara-gara efek malaikat atau kerujukan itu, lalu orang-orang yang wali Allah Taala atau orang-orang yang diberi Tuhan karunia tadi melihat cahaya di mana-mana terang benderang. Jadi kan orang tertentu aja bisa dikatakan kayak. Ada juga nang mendengar suara malaikat itu mahyau, wahai si anu, assalamualaikum, ya kan. Nah itu diucapnya salam. Karena kan dikisahkan di Quran itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam qadar itu adalah kesejahteraan, keselamatan mulai tenggelam matahari sampai timbul fajar. Pokoknya salam sejahtera untuk semuanya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Nah, lalu ada di antara orang ini yang mendengar salamnya malaikat. Ada juga yang itu. Ada juga yang melihat kejadian fenomena alam, pohon sujud, batu sujud, bebatuan sujud, benda-benda ini kan sujudan. Nah, itu kan potongannya lah. Dilihat akan itu kan sujudan sampai baju bako lah. Ini kan seperti cerita pengalaman orang tua di tukang lampayan. Nah, lalu mereka meyakini mereka itu qadar. Mereka berdoa agar Datuk Kalampain waktu itu masih dalam parut, dalam kandungan, agar dijadikan Allah Ta'ala anak yang alim lagi zahid. Nah, itu. Pertama alim, yang kedua dia zahid, cinta Allah Ta'ala melebihi daripada yang lainnya. Dikabulkan Tuhan, ya itu Kalampain Tuhan alim besar lah. Itu asalnya kuitan sidin, waktu sidin dan parut ditemukan dengan malam qadar, lalu berdoa. Jadi malam qadar itu adalah doa kita mustajab. Nah, jadi mungkin pindah-pindah asal lain malam qadarnya. Ini pindah hawanya salin meminjam salam mau qadar. Bikin berdoa lagi pian. Bikin berdoa lagi karena doa pasti dikabulkan malam qadar itu. Nah, itu dia ada ciri malam qadar itu kan malam itu ketika berdoa dikabulkan Allah Taala. Nah, lalu nang semua ini jadi ulama kada muslimah harus terlihat terjadi kayak itu kan. Cuma di antara orang yang berpengalaman bisa mengalami yang demikian. Nah, apakah itu terjadi pasti balataan? Ada juga kan, hanya orang-orang tertentu yang tentukan. Ini nilainya adalah sebagai karamat atau kemuliaan bagi orang yang mengalami yang demikian. Nah, lalu kita misalkan kacar loh nih, anggaplah kita nih tinggal berapa lagi nih mulai 26 nih sampai 29 pemakan. Nah, tinggal berapa malam lagi? 4 malam lah. Nah, 26, 27, 29 deh, 4 malaman lagi lah mungkin lah. Jadi misalnya malam ini kayak apa kita supaya dianggap sebagai orang yang dasar menyiapkan diri untuk bertemu dengan malam qadar. Artinya syaratnya kayak apa? Nah, supaya kita dianggap Tuhan beribadah malam qadar. Maka di sini ulama bermacam-macam pendapat. Seperti Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam kita Syafi'i. Sidin dapat ilmu daripada guru-guru Sidin sampai kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib kan ulama yang mengaji lawan para sahabat Nabi dan banyak mengetahui. Nah, nilai ibadah yang kayak apa yang dikatakan sebagai orang yang beribadah di malam qadar. Lalu disebut man syahidal isya'a lailatul qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Inting bener nah. Yaitu siapa nang kawa sembahyang isya berjamaah malam qadar itu nah. Isyanya berjamaah maka orang itu sudah dapat nilai beribadah di malam qadar. Nah, intinya benar lah. Asal kau isya berjamaah aja, nilai berjamaah isya, aku aja tarawih kadang pun nah, apakah alasan lah. Empat isya berjamaah narai, maka karena bisa tabur malam itu malam qadar kan, maka orang dapat sudah nilai beribadah lebih banyak lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Pada isya berjamaah. Apa dikawat tarawih lah, untung benar lah, biasa lah. Nah, ini kan daripada pentingnya salat isya berjamaah itu. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun, 84 tahun, 83 tahun 4 bulan lah. 83 tahun 4 bulan, kan 1000 bulan gitu. Jadi dapat sekali aja lah dalam seumur hidup tuh dapat sekali malam qadar, maka nilai kita itu sudah 83 tahun 4 bulan, tuha pada orang tuha sudah kan. Orang tuha 60 70 aja, ini 80 lebih. Nah, 1000 bulan. Amunnya pakai tahun kata tamu kayak Pak. Tiap tahun kata tamu. Jadi jadi ulama bila kawa 12 kali tetamu maka sama nilainya 1000 tahun. 12 kali bertambah malam qadar, orang itu dalam seumur hidup
12 kali beribadah tabarruk malam qadar kan 12 kali dalam pengalaman hidupnya, maka sama dengan dia berumur 1000 tahun. 24 1000 tahun, 48 4000 tahun. Kalau umur 63 balik 15 tahun. Berarti 48 tahun enggak? 48 kali adalah umur 63, waktu balik 15 tahun. Berarti 48 kali menemui bulan puasa. Nah, seandainya bertamu atau qadar tiap bulan puasa kan, nah, maka orang itu nilainya sama dengan 4000 tahun. Ini hanyalah fadilat malam qadar, baru daripada yang lain ya. Nah, didapatkan oleh umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Allah Taala ini kan memberikan kita lebih pada yang lain. Ibadah kita sedikit, tapi nilainya Tuhan memberikan luar biasa. Imam Syafi'i berkata, bagaimana yang dikatakan orang itu dikatakan beribadah di malam qadar dapat nilai 1000 bulan beribadah di malam qadar. Nah, ini tambahnya sedikit. Itu kata beliau, man syahidal isya'a wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa nang kawa isya berjamaah, subuh berjamaah, maka orang dapat nilai malam qadar. Kalau pas malam qadar dapat nilai malam qadar tadi. Dianggap orang itu beribadah di malam qadar, maka menghidupkan malam qadar. Kalau pas lagi adalah isya subuhnya pulangkan. Nah, subuhnya di isya berjamaah, subuh jamaah. Padahal ada tarawih adalah mendapat keduanya ini kan luar biasa juga. Kemudian Abu Syekh Al-Asbihani. Begitu pula Abu Musa Al-Madini. Walaupun sanad dengan dhaif, riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man shallal isya al-akhirata jama'atan fi Ramadan faqad adraka lailatul qadri." Siapa kawa sampai yang isya berjamaah di bulan Ramadan, maka sungguh telah dia punya nilai menjumpai malam qadar. Nah, jadi kan mengkawa itu tiap malam isya itu berjamaah, itu sudah mendapatkan nilai malam qadar. Kemudian ada riwayat daripada Ibnu Abi Dunya, daripada Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa Nabi kita SAW pernah bersabda, ujar Rasulullah, man ata alaihi ramadhanu sahihan musliman. Siapa nang inya berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan dia dalam keadaan Islam, shoma naharah, dia puasa siang Ramadan. Wa shalla wirdan min laili, dan dia mengamalkan salat selain yang fardu ada yang sunat di malam harinya, tarawih lah. Wa ghadda basarahu, dan dia menjaga pandangan matanya dari yang haram. Wa hafidha farjahu, dan dia menjaga kemaluannya. Wa lisanu, dan lidahnya yang sampai mengatakan hal-hal yang haram yang Allah murkai. Wa yadahu, dan tangannya. Wa hafaza ala salati bil jamaah, dan dia selalu menjaga agar salatnya berjamaah. Wa bakkara ila jum'ah, tak menuju karena Jumat. Misalnya Ramadan kita 4 kali ketemu Jumat atau 5 kali karena Jumat selalu Jumat itu bersungsung pada rajan. Jadi Ramadan ini jangan mengulir kan kita. Mungkin dari luar Ramadan sudah ada sungsung Jumat kan Ramadan. Berarti kita rajin ini mana. Nah, itu ada nilai plusnya. Kemudian faqad shama syahra, lalu dia puasa sebulan kawa beres. Mungkin ujur rela dijadikan ya kan. Wastaqmaral ajra, dan dia telah sempurna mendapatkan pahala. Wa adraka lailatul qadri, dan dia mendapatkan malam qadar. Wa faza bi jaizatir rabbi, dan dia telah beruntung mendapatkan hadiah dari Tuhannya. Nah, ini kan ada syarat-syarat ulang. Artinya orang yang dapat malam qadar itu dasar puasanya bagus. Sabulan Ramadan itu kualitas ibadahnya baik. Itu orang yang dapat malam qadar. Jadi ada ukurannya biasa pulang kan ini. Nah, itu kan bisa doipang lah. Nah, ini. Jadi kan harus bujur-bujur apa aja orang artinya efeknya itu ketahuan. Nah, orang tahu qadar itu bisa ada peningkatannya. Nah, itu kan. Kemudian kesimpulannya di pengarang kitab ini, kita mengharap karunia Allah Ta'ala yang luas. Jadi munkawa kita tiap malam isya berjamaah, subuh berjamaah, Ramadan inilah. Nah, maka kita mudah-mudahan di sini tatambi diberikan Tuhan nilai malam qadar. Nah, itu kan. Jadi kita caranya kita menangkap atau mendapatkan di malam qadar itu paling sedikit sudah kita usahakanlah isya berjamaah, subuh berjamaah. Bila kawa jadi mengamalkan itu sebenarnya mudah-mudahan kita diberi Tuhan nilai malam qadar tadi.
maka kita dapat nilai 83 tahun 4 bulan. Nah, benar kok nih. Nah, kita sebulan kan 30 hari aja lah. Ini 83 tahun luar biasa. Oh, sebenarnya ini 1000 bulan. Nah, itu kan luar biasa yang Allah berikan bagi orang yang beribadah di malam Qadar. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama tasawuf, al-muqirru bitaksir abadan mahmudun wal iqrar bitaksiri alamatul qabul. Nah, kita ini kan beribadah kepada Allah taala. Jangan sampai kita beribadah itu merasa ibadah kita itu sudah harap. Itu cirinya ibadah pada baik itu ketika kita beribadah merasa harap. Kamu merasa kada sah bang, bikin kan lah. Ini merasa kada pas lawan aturannya. Harus kayak itu kita pandangan batin kita nih lawan ibadah yang kita kerjakan ini. Sehingga ulama sufi itu selalu memesankan kita jangan sombong. Al-muqirru, orang itu mengaku bitaksiri dengan lemah mengerjakan tal ibadat atau kada kawas sempurna ibadah dengan Tuhan. Mengaku taruh kita nih. Ada boleh aku nih jarang nang wajib ini untung aja sudah aja. Nah senang-senang aku cangkal juga. Jangan itu anggapan di hati kita. Pokoknya kita nih yang bujur-bujur mengitihi ibadah kita atau jauh di atas daripada orang-orang yang hebat-hebat yang mereka diterima ibadahnya itu. Jadi harus ada pandangan batin kita ibadah ini belum sempurna. Nah, cuma kan kita dengan pandangan demikian sambil kita berusaha untuk menyempurnakan. Bila kita menganggap ibadah ini sempurna sudah harap dah, sudah hebat dah. Bila kayak itu dia turunnya kita. Pacang menurun kan jadinya malahan bisa jatuh makanya artinya kan ketika merasa mulia, merasa hebat tadi. Maka orang itu harus berpandangan batin demikian, aku ini kada sempurna ibadah. Akui jalan Tuhan. Jangan kita kada mengakui jalan Tuhan nih. Melawan manusia kada ibadah kan dah. Nah manusia ibadah kan aku ini kada sebenarnya ibadah kada ibadah kan mungkin ada faedahnya juga. Kecuali kalau kita misalnya guru minta nilayakan, minta perbaikan bisa. Kalau kita sekadar panggilan jadi bisa kan. Tapi lan Allah Ta'ala pasti sudah kita mengaku selalu kita ini ibadah kita belum sempurna. Selalu kayak itu pengakuan kita lawan Tuhan gitu. Ibadah aku ini kada sempurna, aku ini banyak kurang, banyak kada tagawi hal-hal yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu kan mengaku, kita tuh mengaku salah lawan Tuhan. Itu cara demikian adalah mahmudun. Itu dipuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka hamba yang kayak itu. Hamba yang mengaku kada sempurna, mengaku kada kawa beres dalam melaksanakan ibadah sambil memperbaiki diri. Itu Allah Ta'ala suka bagi makhluk atau hamba yang demikian. Kemudian wal iqrar bit taksiri alamatul qabul. Nah, ketika kita mengaku lan Tuhan kada sempurna ibadah kita, itu di antara ciri Tuhan menerima ibadah kita. Jadi kita tuh ibadah kan bila ada hatinya, ibadah ini kada pas baru ini. Itu ciri Allah Ta'ala menerima. Bila mau kita ibadah itu ungah kan harap ada puas dah aku nih gini. Kada bertahan lagi dah. Ini paling top ibadah aku nih. Kadang kau menyamai lagi. Nah, mungkin itu ada perhatian, itu ada terima orang sebenarnya. Dilimpar Allah Ta'ala hati perhatian anak itu kan. Jadi orang-orang yang ibadah, orang-orang saleh yang selalu ibadah kepada Allah itu hatinya selalu merendah, karena merasa kada sempurna, merasa apa tadi kada kawa beres dan merasakan perintah Allah Ta'ala. Nah, ini kan dengan cara demikian maka hilanglah sifat ujub dan kibir. Ujub itu apa gerang? Ujub itu ketika kita ini lupa lawan karunia Allah Ta'ala. Nah, ujub itu saya kerja kan kita bila lupa pada Tuhan memberikan kita karunia, diam dah. Ujub itu kan karena masuk dah. Jadi ujub itu jangan tamsil lampu itu bila bila kita lupa lawan karunia Allah Ta'ala muncul ujub. Maka ujub ini kada sebenarnya lah. Bila sekali ujub timbul maka terbakar sama kita nih. Hilang pahalanya sayaan. Konslet langsung. Nah, depannya jadi kita nih kan kita sahab lah. Ujub tuh kayak itu kan, ria kayak ini, kibir kayak ini. Mun asal nang apa? Tipis separutan teman jadinya kan bilang ada deh pahala kita nih. Nah, itu kan kadang kita salah adalah ada juga nih itu jatuhnya. Nah, ini kan. Nah, sehingga ulama mengatakan kita ini kan ada menjalani masa kita ini menjadi hal keadaan kita ini 4 macam. Kita ini dalam hidup ini kan sebagai hamba Allah Ta'ala kita ini jadi 4 macam bersilih ganti 4 macam keadaan kita. Dalam 4 keadaan kita tuh di situ kita beribadah kepada Allah selalu ada jalannya. Kada lepas dari itu. Kada 5 ada kan, kada 3, 4 pas. Kada lebih kada kurang. Pertama, ketika kita dikawalkan Allah dalam ibadah. Kita dudukan ini kan menjadi taklim nah. Maka pian selama duduk ini pian dihitung berzikir kepada Allah. Jadi kan kisahnya siapa aja salat subuh berjamaah, kemudian duduk dia berzikir kepada Allah hingga timbul fajar.
lalu dia mengerjakan salat isyraq 2 rakaat, maka sama pahalanya seperti orang berhaji dan berumrah yang sempurna. Nah, kan pilih dudukan ini kan dan berzikir kan untung ada bacaan. Nah, maka ujar ulama bila dudukan ini kan nilainya ibadah, maka ibadah itu adalah zikir. Maka kada keluar dari hadis Nabi masih pian kan. Walaupun pian berananya untuk ada bacaan ini muntung, pian masih zikir ngarannya karena pian baratang ibadah yaitu mendengarkan ilmu agama. Nah, kalau kita yang isyraq kan maka dapat ibadah pahala haji dan umrah seperti haji dan umrah yang sempurna. Nah, jadi kan kita ini para hatan beribadah ngarannya nih. Nah, apa amalannya supaya kita nih selamat jangan sampai kita gugur? Maka amalannya ujar ulama adalah syuhudul minnah. Syuhudul minnah, kita meyakini di hati bahwa kita ini dapat karunia Allah, yaitu dikawakan Allah Ta'ala beribadah. Disanangkan Allah Ta'ala hati kita untuk menuntut ilmu. Disanangkan Allah Ta'ala hati kita untuk mendengarkan ilmu, menyerap, memahami kan, merasuk lawan diri nih. Nah, ketika ini kita dapat karunia Allah Ta'ala, maka pandanglah ini karunia Allah. Bila lupa pada ini karunia Allah Ta'ala, maka ujub nang muncul. Harap aku ini aja. Nah, orang ini ada nang paling korlo nih, nang kalimah. Harinya hujan berani dingin kan, seorangnya ibadah. Nah, kan bila lupa lah karunia Tuhan, mama diberi ke orang, ujub muncul kan jadinya kan. Bila muncul ujub, hilang oleh pahala itu. Nah, itu gilap-gilap kan ini bila hilang kan, ingat lawan karunia Tuhan, ujub kan. Bila kita ingat dia karunia Allah Ta'ala, ujub kada tetap. Itu penyakit ujub kan. Nah, lupa lawan karunia Allah. Nah, ada pulang keadaan manusia itu para hatan dapat nikmat. Nah, imbah bulik dari isyraq ke rumah dapat kabar napakah nang menggembirakan benar. Nah, napa kalah gembira benar lah dapat nikmat Pak. Nah, maka napa bila kita dapat nikmat supaya kita jangan celaka harus kita bersyukur. Nah, bagaimana syukur itu? Syukur itu muntungnya memuji, kan? Hatinya senang. Lawan siapa senangnya? Lawan yang memberi. Jangan senang lawan pemberiannya. Nah, misalkan dapat mobil, nah, dapat kawan akan mobil. Lalu senang benar, tapi senanglah mobilnya, lain syukur gitu. Biar untungnya alhamdulillah, kehimungan, tapi senang hatilah mobilnya, kalian syukur. Nangan syukur itu kan alhamdulillah muntung, memuji Tuhan, hati senang kepada Allah. Jadi orang senang apa? Karena Allah memberi nikmat. Bukan nikmatnya yang mulai senang, tapi Tuhan memberi nikmat itu nang kita senangi. Itu namanya syukur. Bila kita awas syukur, selamat. Bila dapat nikmat, kita bersyukur. Apa jangan sakitam lah. Kan kita harus syukur. Ketika dapat nikmat harus syukur amalannya. Bila ada syukur, baca sakitam gitu. Itu kan? Ada pula misalkan kada dapat nikmat kebalikannya, dapat musibah. Dapat musibah, kenapa pula amalannya supaya kita selamat? Itu sabar. Sabar kan musibah tak? Kita hadapi dengan sabar. Bila kita ada sabar, berarti apa? Kita kadang nerima lawan takdir Tuhan. Bisa jadinya kan? Nah, jadi dia Sayyidina Umar dapat musibah kan? Amun ikam disidin bersabar aja, takdir Tuhan memang terjadi sudah kan? Ikam bersabar, berpahala kan jadi Sayyidina Umar kan? Tak terjadi musibah. Lalu ikam sabar jadinya. Nah, ketika sabar menghadapi musibah, takdir Tuhan berlaku. Tapi ikam dapat pahala. Amun kan amok dapat musibah lalu bermain dan sebagainya kan. Bubarlah takdir Tuhan lah. Tetapi terjadi juga kan. Takdir Tuhan tak terjadi. Sedangkan ikam sini dapat dosa. Itu kan? Nah, jadi kita kata lagi kan bilanya karena musibah sabuti kita amalannya harus kawa bersabar. Bila kada bersabar dosa nang kana kan. Nah, bila kita bersabar, takdir berlaku, tapi kita dapat pahala. Kayak bagaimana sabar itu muntungnya ranai, hatinya dingin. Itu kan muntungnya ranai, hatinya dingin. Aku ini sabar aja, tapi pala-pala. Jadi sabar itu muntung ranai, hati dingin, Ada juga kan ranai muntung, tapi hati bilang nang bernyala-nyala lah. Nah, ada sabar itu belum lah. Nah, itu kan jadi artinya kita itu caranya sabar itu kan. Nah, orang sabar itu dua, muntungnya ranai, hatinya dingin, Daripada tiga adalah yang terakhir adalah ketika dikenakan Allah Ta'ala maksiat. Nah, na'udzubillah min dzalik kan. Awalnya kita lepas pada nampak lah. Pasti begini-gilir kan. Nampak begini-gilir kita. Dikawakan Tuhan mengi maksiat. Maka itu aja orang maksiat itu Tuhan enggak mengawakan ya. Ini makanya Allah Ta'ala nama hukumnya pulang. Nah, kayak apa itu kisahnya. Nah, jadi jangan kayak itu kisahnya ujar si orang nang panjahat nih. Nah, terdakwa oleh
Anda telah terbukti ini. Nah, apa jawaban Anda? Jadi si terdakwa kan, saya ini sebenarnya la haula wala quwata, tidak punya daya upaya. Saya dapat melakukan semua kriminal ini karena ditolong oleh Allah Ta'ala. Rupanya mau kayak ilmu tauhid tuh nih, si terdakwa tadi kan. Nah, maka apa hukumnya gini? Jar ulama hukumnya berat benar gini. Lebih berat ucapannya itu hukumannya daripada inya melakukan kriminal tadi. Macam-macam dosa digawi, gana dosanya, dosa gana. Tapi ketika mengatakan dosa itu Allah mengawakan itu panggilannya dosa sudah. Orang itu sudah naudzubillah keluar dari Islam karena mau huluk lawan kekuasaan Allah Taala. Wangi benar mana? Nah itu dosa paling benar. Ketika menisbahkan keburukan kepada Allah, walaupun bujur, tapi kata beradab, kurang ajar dengan Tuhan mana? Kata boleh nak itu kan. Jadi kita tahu ketika baik, alhamdulillah Allah mengawakan kita berkumpulan di sini, mengawakan kita majlis taklim, mengawakan kita beribadah. Itu disambat saja kan. Tapi ketika keburukan jangan disambat. Adab kita lawannya, dasar kita juga nang kada pasian, dasar kita juga nafsu berat. Nah, itu kan walaupun pada hakikatnya memang semuanya dari Allah Taala, tapi ada adab. Jadi kan kata Allah itulah. Nah, kata Allah itu kan. Jadi Allah Ta'ala itu ketika mengawalkan orang beribadah, itu Allah Ta'ala memang ketujuan si hamba tadi. Itu tak, bila orang itu dikawalkan Tuhan beribadah, itu membuktikan Allah Ta'ala ketujuan si hamba dipakai Tuhan beribadah. Kita kan sayangnya lawan apa? Lawan nang surga kan? Ya enggak dibawa kan? Sayangnya apa? Kan sayangnya, kita tadi bukan ada sayangnya apa? Tindai kata tanah orang binica di langgar di motor. Lalu pian memprotes, ya pian kenapa surga tuh? Ditindai ke tanah, dinikah motor, kenapa jawaban ulun? Ini kan surga, nah, ulun sayangnya, lu antak dibawa kan, anda kasih nikah dihormati kan, dia ada dibawa sekarang. Tak boleh, lu kada sayangnya surga ini kan, dibuang ke tanah, dinincah-nincah masih motor, lalu pian menegur. Kenapa? Jadi pian surga itu ditindai ke tanah, kenapa jawaban ulun? Surga ulun jihad Nah, jadi kan ketika ulun memiliki surga, naik ulun muliakan, imbang pun ulun juga, ulun buang ke tanah dicari-cari, ada yang menyaut mana memprotes nggak baca surga di pinggir tanah, ampun ku jihad jawabannya kan. Artinya kita ini makhluk Allah Taala, terserah Allah Taala aja pak lah itu kan. Nah jadi ketika Allah Taala memuliakan hamba, dikawakan ibadah, diberikan pahala, diberikan kenikmatan, diberikan balasan luar biasa, itu memang hamba Allah Taala terserah dirinya. Tapi ketika ada orang yang dikarenakan Tuhan maksiat, diberi Tuhan hukuman dan sebagainya, kita kadang mau protes karena itu adalah hamba Allah Taala juga. Cuma kita sebagai makhluk disuruh Tuhan memilih itu ngarannya usaha. Hendak apa? Pilih kan hendak disayangi Tuhan, jangan dimurkai Tuhan, gimana? Bila kita mengganggu ibadah, itu ada ciri kita disayang Allah Taala karena awak kita dipakai untuk beribadah. Tapi kita memilih sedikit Tuhan, ada hasil kan? Resiko tanggung sendiri ada hukuman. Nah, itu kan ini ada syariatnya, ada hakikatnya. Jangan sampai itu dibentur-benturkan, ya camuh jadinya kan. Nah, jadi duduknya di syariat, kita berusaha jadi orang baik, kan? Duduk di hakikat, itu semuanya adalah kehendak Allah Taala, kan? Tapi kita kan diberi Tuhan usaha, tadi kan diberi Tuhan pilihan ikhtiar kan untuk melakukan nang baik-baik tadi. Maka kita diberi Tuhan akal, diberi Tuhan ilmu, kan diberi Tuhan iman supaya meyakini, mengetahui ini nang baik, ini nang buruk. Nah, itu kan anunya kisahnya. Nah, jadi ketika orang dikenakan musibah dengan melakukan maksiat, itu musibah atau musibah bahaya sekali. Nah, maka jalannya adalah dengan bertaubat dan minta ampun kepada Allah, gitu kan. Nah, itulah 4 keadaan manusia. Bila tak salah kita menghadapinya, bisa jadi berbahaya kan. Nah, bisa merugikan kita. Bila kita bisa menggunakan, maka itu akan jadi lebih baik. Jadi ada aja orang kan. Jadi kita tuh kalau memandang makhluk itu harus mulai awal baik. Ada aja makhluk tuh hamba Allah Taala mulai awal ada baik, tapi ketika dia bertaubat luar biasa. Ada orang ahli ibadah bakar amat sudah ditanyakan sampai awal menaungi berjalan ke mana aja awal menaungi bakar amat sudah. Pas ada di ujung sana orang ahli maksiat ini inya melihat kepada orang ahli taat ibadah tadi, di hatinya tak gentar loh nih. Untungnya orang itu kan karena dia taat kepada Allah selalu nih sampai diberi Allah Taala karamat, ke mana-mana berjalan selalu dinaungi di awal. Untungnya finito inya pasien Allah Taala aku ini masih terus Tuhan, berusaha terus, masih terus melanggar hukum Tuhan nih. Jadi dia nang di ujung sana, ada kan ahli maksiat aku hendak bertamu nang sini nah. Tampulu tatamu di jalan nih, aku hendak menyambang sini dan bersalaman.
Mudah-mudahan aku ini kawa berubah. Padahal nak kaji orang baik, tapi hatiku selalu dipanggil oleh nafsu untuk melakukan hal-hal yang keji ini. Tapi dengan cara mendekat kepada orang saleh, mudahan ada berkahnya. Akan lupa akhirin, minta doakan, gak ada salaman. Pokoknya berusaha lah, jadi orang baik berkat para orang tadi. Mulai hujung sana kan, baca ambil serius bertamu nih. Nah, marancang sudah berhulu. Kadang buka adalah anak memaraki lawan orang nang bakaramat tadi. Nah, orang ahli ibadah ini kalau dia berjalan, dia berparakan sudah kan. Nah, lihat dia lihat anak memaraki seorang nih. Anak memaraki seorang, anak binanang, anak mana bersalaman dan sebagainya kan. Lalu di hati, nah ini kan taburung ini 4 macam tadi kan lingah namanya. Padahal kan apa? Seorang ini kan dapat nikmat, artinya kan dapat karunia Allah Taala nih. Ibadah ini kan diberi Tuhan karamat sudah kan. Seharusnya pandang ini adalah karunia Allah Taala. Rupanya kada mandang lagi. Tak pandang diri sudah harap, aku sudah ibadahku harap dan karamat sudah. Ada gini Pak, orang ahli maksiat bawa warga aku nih. Nah, orang ahli maksiat pada laku, nah ada hati itu kan luput waktu itu, adabnya itu luput. Nah, ketika berparak-parak, makin berparak, lalu makin hati makin kada senang lawan orang ahli maksiat tadi. Sekalinya sampai kalau berparak kan, lalu adanya manusia ini menolak. Nah, orang ahli ibadah diparaki, orang ahli maksiat sama maraki, nama bersalaman dan sebagainya. Lalu orang ahli ibadah ini kada bagus namanya ya, kada bagus kepahatian ini lawan seorang ahli maksiat tadi. Lalu kan kita sehari kan sampai tatamu atau bersalaman atau apa, lalu kan caranya itu kada menyenangkan lah. Nah, ada pandangan hati itu sombong, merasa seorang sudah ahli ibadah. Ada si orang ahli maksiat ini kan merasa hina ibadahnya, tapara orang ahli ibadah nih. Artinya Allah memuliakan orang ahli ibadah, seorang ahli maksiat dihinakan Tuhan. Hina artinya. Lalu ketika itunya hendak mendapatkan keberkahan kan dengan bersentuhan lawan orang ahli ibadah. Sudah terjadi demikian, hatinya nak itu. Nah, setelah berpisahan, berjauhan kan, artinya sudah akhirnya berjalan. Sekalinya orang ahli ibadah tadi dijatuhkan Allah Taala nilainya. Karamatnya dicabut Tuhan. Sedangkan ahli maksiat tadi dibuka Allah Taala untuk bertaubat kepada Allah. Lalunya menangisi dosanya, menyesali segala dosanya dan ingin memperbaiki dengan baik. Nah, sekali apa? Pas dari awal tadi berpindah kepada ahli maksiat. Dan ahli maksiat ini bertaubatnya memperbaiki dirinya hingga dia menjadi wali Allah Taala juga begitu. Itu kan rubba maksiatin awrasatka zullan wastisgharan. Berapa banyak kemaksiatan ketika terjadi pada dirimu, memang ikan sebenarnya ada mana ki? Jika kita ada rencana berapa macam kemaksiatan bisa saja terjadi satu kemaksiatan yang tidak engkau rencanakan terjadi pada dirimu, Allah Taala memberikan pintu taubat kepadamu hingga engkau merasa hina dan tidak mulia sama sekali. Maka itulah nak Allah pandang sehingga engkau menjadi hamba yang diridhai. Tapi berbanyak pulang taat nang maulah kita menjadi sombong karena kita mengenang taat itu satu nang hebat. Kita ingin taat saja tak pandang kadang-kadang siapa nang melakukan taat. Nah, ini kita beda ke pandang ibadah itu akibatnya jadi sombong. Kenapa? Karena ibadah itu makhluk kada kawa dikuti makhluk kada kawa dirajab soalnya, makhluk kada kawa dijangka disenjendungi soalnya. Karena sama makhluk gugur juga. Bila kita lakukan ibadah kan andalkan gugur kita akhirnya kan. Tapi yang kita andalkan Allah nang mawakan kita beribadah kan. Nah, maka ibadah yang kita pada diri kita pelan jangan kita pandang ibadah itu sempurna. Nanti kita tuh selalu ada apa-apa kan tahilah hilap lawan Tuhan maka. Nah, supaya kita jangan sampai menjadi sombong. Karena kesombongan itu akan merubah orang ahli ibadah menjadi orang yang dimurkai Allah Taala. Nah, itu kan. Jadi 4 macam keadaan tadilah. Nah, 4 macam keadaan. Kemudian ada orang sufi mengatakan lagi kufranun ni'mati lu'mun. Ketika kita kadang mensyukuri lawan nikmat itu adalah suatu ketercelaan. Nafsu kita itu ada bagus selalu. Karena nafsu ini kan harusnya berterima kasih kepada Allah. Ketika kita dapat nikmat dari Allah, kita harus berterima kasih kepada Allah. Itu nafsu yang baik. Ketika nafsu ini lupa lawan Tuhan, diberi karunia, diberi nikmat, soalnya kada dipakai pada ibadah dengan Allah Taala. Nah, berarti nafsu kita ini kada pasien dengan Tuhan. Nah, lu'mun jadinya. Wa suhbatul ahmaqi syu'mun. Dan ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak berilmu, itu akan menjadi suatu kerugian atau tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi kita tuh harus mencari teman tuh yang baik, bukannya kita teman orang baik, orang jahat harus dijauhi. Kada artinya kan kita berusaha kita tuh mencari teman yang baik supaya kita jadi baik juga. Itu kan pandangan kita. Tapi jangan juga ketika ada orang jahat kita
menganggap dari bakal ini seorang jadi jahat. Itu kan itu ada kesombongan kita. Cuma kita tuh mencari orang baik supaya orang jadi baik, itu niatnya. Tapi ketika berjumpa dengan orang jahat, pandangan kita semoga jangan sampai kejahatanku bergabung dengan kejahatan orang, akhirnya menjadi lebih jahat lagi kan. Nah itu. Jadi jangan kita tahu orang itu jahat, mengerti aku apa tempat jajan. Itu kan tuh sombong kita jadinya kan. Ketika kita ingin berteman dengan orang baik, mudahan aku tak jaga kebaikannya. Ketika ada orang jahat, umpama kan kita tahu ada orang jahat hendak bakawan kita, kan kita khawatir kalau kejahatan kita ini merusak lawannya tambah jahat lagi. Nah itu jangan, supaya kita jangan sombong. Itu kan kalau kita mandang orang jahat, orang mulia, sombong sudah lah. Nah itu. Jadi nangaran syukur itu apa? Nangaran syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah Taala untuk ibadah. Jadi kada tunggal nang alhamdulillah itu kan kada syukurnya belum sempurna. Nah ini untung aja tadi. Nangaran syukur itu kan hati senang kepada Allah yang memberi nikmat, muntung memuji kepada Allah memberi nikmat, kemudian nikmat yang didapatkan tadi dipakai untuk ibadah, itu namanya syukur. Tiga syaratnya syukur itu kan tiga jalan-jalannya. Syukur itu tiga jalannya. Pertama, muntung memuji kepada Allah, hati senang kepada Allah yang memberi nikmat, kemudian nikmat yang didapatkan digunakan untuk ibadah. Itulah arti syukur. Nah, ini kita lihat tadi si baju hanya dipakai ke ibadah kan. Ada besi pakaian hanya pakai ibadah itu namanya syukur. Ini besi-besi si tapih dipakai di lemari aja betul-betul. Tapi dipakai di lemari itu kan syukur katanya. Nah, jadi bila ada yang berbaju hanya itu dipakai ibadah itu namanya syukur, gitu kan. Ya pokoknya berburuk-buruk kan. Nang hanya disayangi ditaruhi. Nah, ini pakai karena Allah Ta'ala senang ketika nikmatnya diberikan kepada hambanya itu dipakai untuk ibadah. Itu Allah Ta'ala senang bahagia. Allah Ta'ala senang meridai artinya kan kepada hamba yang menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk ibadah. Ya, ini tadi kita sampaikan. Semoga ada manfaat bagi pribadi biasa beratan. Semoga kita semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh dari diterima dan diridainya, dan semoga kita semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan nanti husnul khatimah ketika sampai ajal kepada kita serta umur panjang dan ibadah dan pula nantinya mendapatkan syafaatnya Rasulullah di negeri akhirat untuk berbagai surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa ila hadatin nabi wa ahli baitil kiram syaurillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bil-huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina wa li siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشر جميع الطاعات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.